Halo pemirsa Has TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Munas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK menjadi ancaman kesehatan serius yang kini semakin banyak ditemui. Masalah kesehatan kronis ini disebabkan oleh peradangan pada paru-paru yang berlangsung dalam jangka waktu lama sehingga mengakibatkan penderitaannya sulit bernapas. Lantas apa penyebab seseorang mengalami PPOK? Simak berita selanjutnya. Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK menjadi ancaman kesehatan serius yang kini semakin banyak ditemui. Menurut dokter spesialis paru Dr. Hasan Nyambe, PPOK seringkali disebabkan oleh gangguan rokok jangka panjang, baik konvensional maupun elektrik. Rokok dapat menyebabkan penyempitan saluran pernapasan, mulai dari hidung hingga rongga dada, yang akhirnya menimbulkan sesak napas. Semakin sering seseorang mengisap asap rokok dalam jangka waktu panjang, baik itu rokok konvensional maupun elektrik, gejala yang muncul akan serupa. Gejala utama dari PPOK termasuk sesak napas saat melakukan aktivitas fisik, batuk kronis yang kadang disertai dahak berdarah, serta mudah merasa lelah. Jadi istilahnya ada second hand smoker ya, atau bukan perokok aktif tapi dia ikut merasakan asap yang dikeluarkan oleh perokok aktif, yaitulah perokok pasif. Nah, sebenarnya ada lagi istilah third hand smoker. Jadi kalau perokok pasif yang banyak di sekitar kita, pertama adalah ibu rumah tangga. Kenapa ya? Suaminya merokok. Terus yang saya sangat kasihan kan biasanya ada bapak-bapak merokok sambil gendong anak. Nah, itu yang lebih berbahaya lagi. Ada bapak-bapak yang merokok, istrinya lagi hamil. Nah, itu semua merusak perkembangan janin, merusak perkembangan otak untuk si bayi. Kemudian untuk ibu-ibu yang dewasa yang tidak merokok tapi ikut merasakan asap rokok tadi, ya inilah yang disebut dengan perokok pasif. Kalau ditanya gejalanya sama juga, karena kan kandungannya kan sama ya. Selain merugikan perokok itu sendiri, bahaya rokok juga mengancam orang-orang di sekitarnya yang disebut sebagai second hand smoker dan third hand smoker. Berdasarkan data global, sekitar 30 hingga 40% perokok aktif berisiko tinggi terkena PPOK. Namun, risiko bagi perokok pasif pun tak kalah berbahayanya. Obstruksi kronis ya, jadi kalau dia sudah divonis sebagai suatu PPOK, maka dia bersifat irreversible, artinya bahasa kerennya irreversible. Bahasanya kami tidak bisa lagi kembali normal, baik dari segi anatomi parunya, apalagi dari segi fungsi parunya. Jadi orang yang sudah PPOK maka ya bisa dikatakan dia harus rutin untuk kemudian diberikan pengobatan dan dipantau hasil pengobatannya seperti itu. Jadi kenapa? Karena kalau dia kemudian tiba-tiba muncul lagi gejala yang berat, jadi karena pasien-pasien PPOK itu kalau misalnya dia masih berada dalam circle atau lingkungan orang merokok atau ada hidup dalam lingkungan polusi, maka itu yang akan memicu kembali untuk terjadi serangan berikutnya. Nah, setiap serangan pada pasien PPOK itu maka akan mengakibatkan tingkat kerusakan paru yang lebih luas. Jadi kualitas hidupnya pasien PPOK itu dilihat dari berapa kali dia serangan selama hidup. Untuk pasien PPOK disarankan untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kelelahan. Olahraga pun harus dilakukan di bawah panduan tenaga medis, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi para perokok yang ingin berhenti namun merasa kesulitan, Dr. Hasan Nyambe menawarkan tips berhenti merokok secara bertahap. Di Indonesia ya, sudah banyak rumah sakit bahkan klinik-klinik perusahaan itu punya namanya smoking cessation clinic. Jadi dia punya klinik untuk berhenti merokok. Ya, termasuk yang baru-baru saja kami kerjasama itu adalah di Pertamina Patraniaga. Mereka membuat klinik untuk berhenti merokok. Nah, karena setahu saya orang yang mau berhenti merokok itu banyak, cuma belum tahu jalannya seperti apa. Kemudian ada yang sudah pernah coba sendiri, cuma kan mungkin
tahapnya yang tidak tepat. Ya karena kalau berhenti tiba-tiba itu kan ada efek putus tiba-tiba, withdrawal juga ada. Nah itu yang nanti diajarkan step-stepnya seperti apa di klinik untuk berhenti merokok itu. Jadi di guiding gitu. Memulai proses berhenti merokok memang tidak mudah. Namun dengan kesungguhan dan dukungan yang tepat, hal tersebut dapat dicapai. Selain meningkatkan kesehatan pribadi, berhenti merokok juga melindungi kesehatan orang-orang di sekitarnya. Rahmatia, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, pebulu tangkis muda asal Cina, Chang Chiji, meninggal dunia di Gor Amongrogo, Yogyakarta saat bertanding melawan atlet Jepang. Kematian Chang Chiji diduga akibat henti jantung. Sejumlah pertanyaan pun mencuat seputar penyebab dan gejala henti jantung bisa terjadi. Informasi selengkapnya untuk Anda. Kabar duka kembali menyelimuti dunia badminton usai atlet muda asal Cina Chang Chiji, 17 tahun, tutup usia di Gor Amongrogo, Yogyakarta, Minggu 30 Juni. Dirinya meninggal saat melakukan pertandingan melawan atlet Jepang Kazuma Kawamo pada babak penyisihan BNI Badminton Asia Junior Championship 2024. Dirinya tiba-tiba terjatuh, kemudian kejang-kejang sebelum akhirnya pingsan. Meski sempat dilarikan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Harjolukito yang berjarak 4,7 km, namun sayang nyawa Chang tak bisa tertolong dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat henti jantung mendadak. Menurut dokter jantung Universitas Hasanuddin, Dr. Atar, henti jantung adalah kondisi saat jantung berhenti berdetak secara tiba-tiba. Saat itu terjadi, aliran darah pada otak dan beberapa organ vital lain berhenti, sehingga menyebabkan penurunan kesadaran hingga kematian. Menurutnya, beragam penyebab henti jantung terjadi. Kelainan struktur pada otot jantung atau kardiomiopati menjadi salah satu, seperti penebalan dinding dan otot jantung atau yang dikenal hipertropik kardiomiopati. Dinding jantung yang menebal menyebabkan jantung lebih sulit memompa darah secara normal. Selain itu, ARVD, kardiomiopati jenis ini terjadi akibat adanya jaringan parut di otot bilik kanan jantung yang mengakibatkan denyut jantung tidak beraturan atau gangguan pada irama jantung. Namun, Dr. Atar menegaskan, meski struktural otot jantung baik, namun juga biasanya disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem kelistrikan jantung. Penyebab henti jantung secara tiba-tiba itu ada banyak sebenarnya ya. Pertama dari dua bagian besar dulu, yaitu dari strukturnya itu sendiri. Ada kelainan struktur dari otot jantung itu sendiri. Kemudian yang kedua ada gangguan irama dari jantung itu sendiri. Kita tahu bahwa jantung itu gunanya untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga membuat aliran darah itu menjadi adekuat ke seluruh jaringan-jaringan di tubuh kita. Nah, adanya gangguan struktural dari jantung itu seperti misalnya adanya penebalan dinding jantung yang kita namai sebagai kardiomiopati hipertrofik, itu bisa juga mencetuskan suatu henti jantung oleh karena adanya gangguan irama. Yang kedua, adanya yang kita sebut sebagai arrhythmogenic right ventricular dysplasia atau ARVD, itu di mana jantung itu strukturnya otot, namun jantung pada pasien seperti ini, maka otot tersebut tergantikan oleh jaringan-jaringan fibrotik atau jaringan scar yang kita bilang, jaringan parut, di mana jaringan parut ini sangat rentan untuk terjadi gangguan irama. Lalu mungkin ada beberapa kondisi struktural lainnya seperti jantung itu membesar sekali, ya, menipis dan membesar, yang mana ini mengalami scar juga atau jaringan parut yang akan mencetuskan suatu gangguan irama. Nah, itu dari strukturalnya. Jadi strukturalnya memang ada perubahan. Nah, ini ada yang strukturalnya bagus, namun memang jaringan listriknya atau aliran listriknya itu yang memang sudah jelek, istilahnya kurang bagus alirannya, ada gangguan. Jadi gangguan listrik biasanya terjadi pada gangguan-gangguan yang bersifatnya sebagai inherited atau keturunan. Jadi secara genetik sudah ada kelainannya. Jadi kelainan listrik itulah yang menyebabkan gangguan aliran listrik iramanya itu menjadi kacau balau, sehingga jantung itu yang listriknya harusnya teratur menjadi tidak teratur. Seperti menjadi suatu namanya ventrikular takikardi, ventrikular fibrilasi, dan membuat jantung itu tidak memompa dengan baik.
sehingga hampir sama saja dengan henti jantung. Menurutnya, beragam gejala yang bisa dirasakan berdasarkan pada sifatnya, seperti mual, pusing, dengan kondisi jantung berdebar akibat aliran darah berhenti di otak sehingga menyebabkan penurunan oksigen. Berdasarkan yang saya lihat ya di video itu, dari posturnya di mana tiba-tiba pingsan, kemudian ada kejang dan sebagainya, itu kemungkinan memang ada gangguan irama jantung dari atlet tersebut ya. Jadi kalau penanganannya sebenarnya yang paling penting adalah kita deteksi dulu apakah memang ada henti jantung. Henti jantung itu deteksi dengan bisa meraba nadi ya, nadi kita bisa di bagian tangan, bisa di leher. Namun yang paling akurat itu yang di leher. Jadi kalau memang tidak ada irama, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan suatu bantuan hidup dasar, yaitu basic life support. Nah, basic life support yang bisa kita lakukan dengan segera adalah pijat jantung luar atau dengan resusitasi kardiopulmonal ya. Nah, resusitasi ini kita lakukan dengan cara memijat jantung seperti ini, menekan jantung yang kedalamannya adekuat dan juga kecepatannya cukup ya. Nah, itu akan membantu pasien tersebut untuk pulih kembali, sadar kembali, karena kenapa? Aliran darah kembali restorasi, jadi kembali pulih aliran darah oleh karena kita bantu dengan pijat jantung. Jantungnya yang dipijat dari luar, jadi sehingga aliran darah menjadi terrestorasi, akhirnya irama juga mungkin kembali seperti semula. Akibatnya pasiennya bisa atau orang tersebut yang mengalami serangan seperti itu maka akan kembali sadar. Jadi yang paling penting sebenarnya yang kita lakukan adalah segera melakukan deteksi dulu apakah pasiennya betul henti jantung. Lalu kita lakukan penanganan yang cepat seperti basic life support, yaitu pijat jantung luar atau resusitasi kardiopulmonal. Lulusan Unhas ini juga mengatakan penanganan pertama dilakukan dengan deteksi dengan meraba nadi tangan ataupun pada leher. Jika tidak ada irama, lakukan bantuan hidup dasar seperti pijat luar jantung yang dikenal resusitasi jantung paru. Dirinya menduga kematian Shang karena henti jantung itu akibat gangguan pada struktural otot jantung. Sementara kelompok yang beresiko terkena henti jantung adalah mereka yang telah terdeteksi memiliki riwayat jantung, seperti gagal jantung berat akibat penyakit jantung koroner, perokok aktif, obesitas, hipertensi memicu pada penyakit jantung koroner. Dirinya menyarankan pemeriksaan dini, terlebih pada atlet untuk memastikan kondisi jantung baik. Zulkarnain, Adi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.